Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, seperti biasa, gimana? Udah pada sholat kan? Semoga yang menonton sudah sholat ya, dan selalu istiqomah. Jangan lupa juga ngajinya, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersedekahnya. Semoga kita semua istiqomah, semoga kita semua bisa saling mencari di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ini suasananya risuh banget, banyak suara klakson, tatetot kayak di India, apalagi pas di sana tuh. Ini kita lagi ada di bawah jembatan. Healingnya Umi Gilby seperti ini sahabat semua. Selagi ada waktu, Umi Gilby seneng banget jalan-jalan sendirian ke seputaran yang ada di dekat kawasan Haram. Dan di sini lihat sahabat semua, terjadi kemacetan dan tadi ada keributan di sini. Ada apa namanya? Entah apalah itu, pokoknya ribut banget tadi di sini. Dari kejauhan terlihat, dan ternyata ini lihat banyak sekali apa namanya? Taksi-taksi yang menawarkan kepada jamaah untuk menjadi penumpangnya, dan tentunya itu taksinya taksi bodong sahabat semua, karena kalau taksi asli taksi seperti ini nih yang ada plang di atasnya. Hati-hati sahabat semua kalau ketika di kota suci Mekah, sahabat semua mau ngambil mikot atau mau ke suatu tempat yang harus menggunakan transportasi, diharapkan harus memakai taksi yang benar-benar taksi resmi, taksi yang di atasnya ada tulisan taksi. Dan pastinya untuk sahabat semua yang mau berangkat atau pergi-pergian harus dengan mahram ya. Kalau nggak sama mahram pas umrohnya, minta didampingi tour leader atau mutawif sahabat semua. Karena kalau tidak ditemani oleh mutawif, tour leader atau laki-laki, takut kenapa-napa. Karena kita kan ada di negeri orang ya, apalagi sahabat semua datang ke kota Mekah hanya sesekali saja, belum tentu tahu rute. Dan ketika kita mau menggunakan jasa transportasi, harus dipastikan akadnya, jaraknya dari mana ke mana, dan tentunya ongkosnya ya, karena banyak sekali jemaah umroh yang digetok harga sahabat semua. Ini lihat, ini sepertinya menjadi jalur tersibuk ya tuh, karena di kiri kanan depan belakang sampai yang nyebrang aja agak susah. Padahal ini banyak banget apa namanya polisi-polisi yang mengamankan lalu lintas, tapi ya tetap aja semraut seperti ini. Ini kita ada di lurusan atau di paling ujung jalanan Mispalah. Karena sahabat semua ada, bukan cerita lagi ya, karena ini memang dialami oleh subscriber Umi Gilby yang ketemu waktu itu dan menceritakan tentang kejadian dipalak sama apa namanya supir taksi. Karena apa? Karena ceritanya mau ambil mikot ya. Ceritanya mau ambil mikot. Nah, terus udah gitu, entah gimana ceritanya, sudah sampai di tempat mikot, minta uang lebih dan dipaksa. Itu harus sangat hati-hati sahabat semua. Nah ini kalau lurus ke sana langsung ke Masjidil Haram. Ini kalau digambarkan ya, kondisi di sini ini seperti terminal. Apalagi ini pas di perempatan, ke sana jalan, ke kiri jalan, ke kanan juga jalan, dan ini ada jembatan di atasnya. Dan ini kawasan
sibuk, kawasan yang tidak pernah sepi dan tidak pernah berhenti, walaupun mau siang, malam, tengah siang hari, malam dini hari, pagi-pagi, kawasan sini tuh selalu ramai dan padat. Apalagi di hari weekend, hari-hari liburnya di Saudi seperti Jumat, Sabtu, wah di sini udah aja padat. Dan bayangkan sahabat semua, kalau di sini pas musim haji atau pas Ramadan, wah ini bayangkan yang tadinya lalu lalang, kawasan sini nih ditutup total, taksi apalagi mobil pribadi dilarang untuk lewat. Kita nyebrang ya sambil kita jalan ya. Jadi ini tuh kawasan yang benar-benar sibuk, kawasan ujung Mispalah, apalagi kan sebelah sananya itu ada perhotelan yang banyak banget ya ke sana. Itu menjadi perhotelan yang biasanya ditempati oleh jemaah umroh dari Pakistan, dari India. Kalau biasanya musim haji, di sana biasa ditempati oleh pemondokan jemaah haji Indonesia. Kalau bisa di zoom tuh di sana lihat semrawut, dan biasanya yang tadi kita lihat pas di belokan sini itu banyak taksi bodong, yang dimana di situ juga banyak sekali para calo ya untuk mencari jabun atau mencari penumpang. Jadi si calo itu menawarkan kepada para jemaah untuk menyewa mobilnya, dan mobilnya biasanya diparkir agak jauh, jadi si jemaah harus agak jalan. Nah, tadi mungkin ada perebutan penumpang atau gimana, sampai tadi ada polisi turun tangan. Aku nggak berani ya untuk videoinnya tentunya, karena rawan di sini kalau kita videoin tentang keributan seperti itu. Nah, dan untuk ke sini nih, ini sudah masuk perhotelan jemaah umroh Indonesia. Ada juga jemaah umroh yang lainnya. Ini pokoknya area perhotelan kanan kirinya. Dan tentunya untuk masuk ke area sini nih tidak sembarang bisa masuk karena ada penjagaan di sananya. Ada polisi di jalan sananya, jadi tidak sembarang mobil pribadi bisa masuk. Apalagi menjelang sholat, karena ini masih agak siang ya, masih jam berapa ini? Jam 5-an. Ini jadi masih ada beberapa mobil yang lewat sampai depan sana saja. Nah, jadi untuk sahabat semua yang saat nanti ada di Mekah dan mau menggunakan transportasi taksi, usahakan harus pakai taksi yang asli, jangan taksi gelap, dan usahakan didampingi sama laki-laki tour leader atau mutawif, jangan bepergian sendiri karena bahaya untuk pendatang. Tapi kalau untuk aku sendiri sih udah biasa aja gitu ya, karena memang sudah tinggal di sini hampir mau 10 tahun lebih, jadi biasa aja. Tapi untuk pendatang harus hati-hati. Pertama, kendala bahasa. Kedua, jaga diri agar tidak terjadi kenapa-napa. Keempatnya, ketiganya, rawan dipalak sama supir-supir, karena supir-supir di sini tidak semua berhati baik, apalagi sama jemaah yang nggak ngerti ya. Jadi harap hati-hati. Dan waktu kemarin pun ada sekretar Umi Gilbi yang dipalak, misalnya itikafnya itu itikaf lagi, janjinya itu ongkosnya itu 25, bolak-balik 50. Ternyata dia minta satu balik 100, bolak-balik jadi minta 200 real. Bayangkan sahabat semua. Mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah ya dimanapun kita berada, tidak hanya di Mekah saja, sahabat semua yang ada dimanapun dijaga sama Allah. Dan pastikan sahabat semua ketika keluar dari hotel pakai ID card ya, karena ID card seperti nyawanya jemaah. Semua data, nomor telepon, nomor paspor semua ada di situ, dan nama hotel pun ada di situ. Ketika kita ada kenapa-napa, ada kendala saat di luaran hotel, ID card itulah yang bisa menolong kita untuk orang lain bantu kita.
Oke, sahabat semua, mungkin kurang lebih seperti itulah kondisi kesembrautan di jalanan para orang-orang yang sibuk entah mau kemana atau bertujuan kemana. Semoga Allah permudah urusan kita ya. Semoga Allah berikan kemudahan setiap urusan kita. Semoga sahabat semua yang ada di tanah suci sedang umroh menjadi umroh mabrur. Semoga sahabat semua yang sedang menonton video ini ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dimanapun, Allah segerakan untuk bisa umroh dan haji di waktu yang terdekat menurut Allah. Baik sahabat semua, dari tanah suci Mekkah Mukarramah, aku pamit undur diri. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan informasi ini semoga mendapatkan keridhaan dari Allah. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.